Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat Tuhan Yesus kasihi. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari semua. PHMJ dan seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat datang terutama kepada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Apabila Bapak Ibu Saudara-saudari akan menetap di Kuala Kencana dan ingin mendapatkan pelayanan khusus atau mendaftar sebagai anggota Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, disilakan menghubungi majelis setempat di mana Bapak Ibu berdomisili. Bagi jemaat yang akan menjalani cuti, disampaikan selamat menjalani cuti. Bagi jemaat yang baru saja kembali dari cuti, disampaikan selamat datang dan selamat menjalankan tugas dan kerja. Warta Jemaat Minggu 25 Januari 2026. Disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat sekalian bahwa jemaat yang mau mengisi pujian paduan suara vokal grup solo yang mengambil bagian di kursi depan wajib melapor kepada majelis. Khusus untuk ibadah sore ini kita tidak ada pengisi pujian. Kemudian sehubungan dengan pelaksanaan program rutin tim musik Gereja GKI Bethlehem Kuala Kencana serta sesuai dengan hasil keputusan sidang Jemaat ke-24 tanggal 23 November 2025 tentang pelayanan kantoria, telah diputuskan bahwa kantoria akan dibuka bagi seluruh jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana yang memiliki kerinduan serta bersedia untuk membangun komitmen terlibat dalam pelayanan. Untuk itu bagi jemaat yang bersedia melayani sebagai kantoria, disilakan menghubungi Saudari Nadia Waromi di nomor HP 0821 3972 0617. Besar harapan kami kiranya Bapak Ibu Saudara-saudari dapat bergabung mengambil bagian dalam pelayanan ini. Informasi kehadiran jemaat pada minggu lalu, ibadah pagi 286 orang, ibadah sore 71 orang. Di minggu sore ini kita adalah ibadah perjamuan kudus awal tahun. Untuk itu diharapkan anggota CD jemaat yang akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus sudah menguji diri masing-masing sesuai dengan pengajaran tentang perjamuan kudus 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 32. Bagi anggota CD jemaat yang sedang dalam siasat gereja tidak diperkenankan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Demi kelancaran, kenyamanan, dan ketertiban ibadah, kami mengimbau jemaat sekalian untuk pertama mempersiapkan diri dengan baik untuk beribadah, menyiapkan Alkitab dan mengenakan pakaian sopan, pastikan HP dalam keadaan mode diam selama ibadah berlangsung, pokok doa khusus, amplop persembahan atau persepuluhan, agar diserahkan lebih awal ke majelis yang bertugas di counter saat memasuki ruang ibadah, sehingga dapat dicatat dan diteruskan kepada pelayan firman untuk didoakan dari mimbar. Atas nama PHMJ dan Majelis Jemaat kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Johannes Leberisa SSI yang akan memimpin ibadah perjamuan kudus di Gedung Gereja sore ini, dan Ibu Pendeta Jihan Membrasar SSI yang akan melayani perjamuan kudus ke rumah-rumah. Kantoria, paduan suara jemaat, admin jemaat, tim multimedia organis, sopir bis, Bapak Ibu majelis yang bertugas, disampaikan terima kasih banyak untuk pelayanannya. Demikian warta ibadah minggu sore ini. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat hari Minggu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk memulai ibadah kita di sore hari ini, saya undang jemaat berdiri dan kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 10 ayat 1 dan 2, pujilah Tuhanmu. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Pertolongan kita yaitu nama Allah, yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas saudara-saudara, dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Mari kita memuji Tuhan bersama dari nyanyian rohani 97 bait yang pertama. Dengarlah jemaat Tuhan, hukum Tuhan bagi kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh. Dekatlah Tuhan pada segala orang yang hancur hatinya, dan Ia menolong orang yang lemah lembut hatinya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami ini manusia yang berdosa. Kami telah melakukan banyak hal yang mendukakan hati-Mu, tapi juga yang melanggar kehendak-Mu.
Oleh sebab itu ya Tuhan, ampuni kami, layakkan kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Kami mohon ini demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita memuji Tuhan bersama dari nyanyian rohani 136 bait yang pertama. Kami hamba Yesus Kristus mengabarkan kepada mereka yang mengaku dosanya sungguh-sungguh ada keampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Mari kita memuji Tuhan bersama dari nyanyian rohani 137 bait yang pertama. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membuka dan membaca daripada firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami hendak mempersiapkan diri untuk membuka dan membaca daripada firman-Mu. Tetapi kami menyadari Tuhan bahwa pengetahuan roh takut akan Tuhan berasal daripada-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami minta daripada-Mu, biarlah Engkau mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami semua, baik hamba yang menyampaikan firman maupun juga jemaat Tuhan, supaya firman Tuhan yang hendak kami baca, Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti akan firman Tuhan, tapi juga melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Biarlah Tuhan memberkati hamba yang menyampaikan firman, Tuhan memakai mulut bibir hamba, biarlah Tuhan sendiri yang berkata-kata bagi jemaat Tuhan. Di saat ini Tuhan, kami telah siap untuk membuka dan membaca daripada firman. Berfirmanlah bagi kami, karena kami telah siap untuk membacanya. Demi Kristus Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Wahyu pasal 1, kita akan baca ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-20. Wahyu pasal 1, kita akan baca ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-20. Kitab Perjanjian Baru, kitab Wahyu pasal 1, kita akan baca ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan membaca dan Bapak Ibu mengikuti dalam Alkitab masing-masing. Alkitab yang saya gunakan adalah Alkitab Terjemahan Baru 2. Dengan perikop penglihatan Yohanes di Patmos. Aku Yohanes, saudaramu yang dalam Yesus ikut serta dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan, berada di pulau yang bernama Patmos karena firman Allah
dan kesaksian Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiara dan ke Sardis, ke Philadelphia dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Setelah aku berpaling, aku melihat 7 kaki pelita dari emas. Di tengah-tengah kaki pelita itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih seperti bulu domba, seputih salju, dan matanya bagaikan nyala api. Kakinya berkilat bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan deru air bah. Di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, sujudlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Inilah rahasia 7 bintang yang telah kulihat pada tangan kananku dan 7 kaki pelita emas itu. 7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat dari 7 kaki pelita itu. Dari 7 kaki pelita itu ialah 7 jemaat. Demikian jauh firman Tuhan bagi kita. Terpujilah Kristus untuk selama-lamanya. Shalom Bapak Ibu. Tema yang menghantar perenungan firman Tuhan bagi kita yaitu Kristus yang hidup hadir di tengah-tengah jemaatnya. Kristus yang hidup hadir di tengah-tengah jemaatnya. Ayub 1 sampai dengan Ayub pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-20 mengisahkan penglihatan Yohanes di Pulau Patmos tentang Yesus Kristus yang dimuliakan hadir di tengah-tengah 7 kaki dian atau ke-7 jemaat dengan kuasa mutlak. Ia tegas sebagai yang awal dan yang akhir, memegang kunci maut atau Hades, yang menguatkan gereja di tengah-tengah penganiayaan untuk tetap setia, berpengharapan dan bersaksi. Ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11 itu berbicara tentang Yohanes berada di Pulau Patmos di pengasingan karena pemberitaan tentang firman Allah.
ia menerima penglihatan pada hari Tuhan. Dan diperintahkan untuk menuliskan apa yang dilihatnya kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil. Kemudian ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16 itu di tengah kekinian Yesus menampakkan diri sebagai anak manusia, berada di tengah-tengah jemaat. Kekinian ini melambangkan ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil dan menandakan kehadiran Yesus, tapi juga pemeliharaan dan pengawasannya yang terus-menerus kepada jemaat. Dalam penglihatan itu, Yesus sebagai anak manusia berpakaian jubah panjang. Kalau jubah panjang, itu biasanya yang memakainya itu imam. Jadi di sini melambangkan bahwa Yesus adalah imam besar. Dan ikat pinggang dari emas itu biasanya dipakai oleh para raja. Dan penglihatan itu menunjukkan bahwa Yesus adalah raja. Karena di situ selain berpakaian jubah putih, tapi juga berikat pinggang emas. Berarti Yesus bukan saja imam, tetapi juga raja yang melambangkan otoritas surgawi. Kemudian rambut putih di dalam penglihatan itu di tengah-tengah tujuh kekinian, rambut putih itu melambangkan hikmat dan kekekalan. Hikmat dan kekekalan. Kemudian mata seperti nyala api menunjukkan pengetahuannya yang menembus dan menghakimi bagi setiap umatnya. Suara seperti deru air bah melambangkan kekuatan dan otoritas firman-Nya. Kemudian tangan kanan memegang 7 bintang. 7 bintang adalah melambangkan malaikat atau pemimpin jemaat. Tangan kanan melambangkan kekuasaan. Biasa kalau kita menggunakan tangan kanan, kalau tangan kiri biasa orang tua bilang jangan, tangan kanan itu yang baik. Jadi melambangkan kekuatan. Kekuatan atau kuasa yang melindungi, yang bisa menaungi. Dan pedang yang bermata dua adalah firman yang menghakimi atau memisahkan kebenaran dari kepalsuan. Di ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20, bagaimana kita lihat itu tentang pesan Kristus. Pertama untuk Yohanes, bahwa jangan takut. Ketika Yohanes melihat atau mendapat penglihatan itu, Yohanes menjadi takut. Tapi di situ Yesus hadir memberikan kelegaan dan mengatakan bahwa jangan takut, karena Yesus adalah yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Itu menandakan bahwa Yesus berdaulat atas alam, tapi juga berdaulat atas kehidupan. Memegang kunci maut, ini menandakan bahwa kalau di dalam firman lain bilang tidak ada jalan lain selain Yesus Kristus. Berarti hanya lewat Yesus Kristus saja keselamatan itu dinyatakan. Memberikan jaminan bagi kita bahwa hanya lewat Yesus Kristus. Kunci maut itu dipegang oleh Yesus Kristus. Memberikan penegasan bahwa setiap orang yang percaya tidak perlu takut, karena Yesus Kristus yang memegang kunci maut.
Kemudian yang terakhir adalah memberikan sebuah penjelasan tentang simbol-simbol, yaitu 7 bintang adalah utusan gereja, 7 kaki dian adalah ketujuh jemaat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari perenungan firman Tuhan ada beberapa hal yang menjadi pembelajaran bagi kita. Yang pertama, dalam penglihatan Yohanes, Yesus menunjukkan kuasanya, menunjukkan wibawanya sebagai anak manusia atau yang berkuasa, bahwa tidak ada yang berkuasa selain dari Yesus Kristus. Yesus Kristus hadir sebagai anak manusia, kemudian memakai jubah putih, menandakan bahwa Yesus memang adalah imam besar, tapi juga berikat pinggang emas adalah Yesus adalah raja. Jadi di dalam firman Tuhan, penglihatan Yohanes ini menandakan bahwa Yesus hadir di tengah-tengah jemaatnya, dalam keberadaan, dalam pergumulan jemaat, tapi juga dalam setiap kekhawatiran jemaat, ketakutan jemaat. Di situ Yesus hadir. Sebenarnya Yesus ada hadir di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan dengan kuasanya yang tak terbatas. Karena Yesus sangat peduli terhadap kita manusia. Oleh sebab itu penglihatan Yohanes sebenarnya mau menunjukkan bahwa jemaat tidak perlu takut, jemaat tidak perlu khawatir, karena Yesus sebenarnya sedang hadir di dalam kehidupan kita jemaat Tuhan, menunjukkan kuasanya, tapi juga hadir di tengah-tengah pergumulan jemaat, bahwa jemaat tidak perlu takut karena Yesus berkuasa. Dari pembacaan firman Tuhan memberikan sebuah ketegasan bagi kita untuk setiap kita memang tidak terlepas dari pergumulan, tapi sebenarnya kita harus lihat bahwa Yesus sedang hadir di tengah-tengah kehidupan kita, memberikan rasa nyaman, menghilangkan ketakutan dalam diri kita. Biarlah kita boleh belajar daripada firman Tuhan untuk tetap percaya, tapi juga terus beriman kepada Yesus Kristus sebagai anak manusia yang berkuasa atau anak Allah yang berkuasa untuk memberikan keselamatan bagi kita semua. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Saya undang kita semua untuk berada dalam doa. Saya memberikan waktu 5 menit untuk kita sama-sama berdoa dalam setiap pergumulan kita, tapi juga berdoa untuk firman Tuhan yang boleh kita sama-sama dengar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami tahu bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami jemaat-Mu, menunjukkan kuasa, tapi juga Engkau hadir memberikan kami keamanan, kedamaian, menjauhkan kami dari rasa takut. Biarlah kehadiran-Mu terus kami rasakan sebagai jemaat-Mu. Biarlah firman-Mu yang boleh kami dengar menguatkan kami jemaat-Mu, bahwa Engkau ada bersama dengan kami dalam setiap gumul pekerjaan, bahkan juga kehidupan kami tiap-tiap hari. Di saat ini Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh terus menjadi terang dalam langkah kehidupan kami, dan biarlah Tuhan boleh terus mendengar setiap pergumulan daripada jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri.
kita akan mengaku iman percaya kita. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku bersama-sama kepercayaan kita sesuai pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita memuji Tuhan bersama dari nyanyian rohani 82 bait yang ketiga. Kita akan ada dalam pengajaran perjamuan kudus. Saudara-saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengarlah pengajaran perjamuan kudus pada 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu jemaat Tuhan, ketika saudara mengambil bagian dalam perjamuan ini, hendaklah tiap-tiap orang menyadari akan dosanya dan memohon pengampunan agar layak makan roti dan minum anggur ini sebagai tanda tubuh dan darah Kristus yang dikorbankan untuk keampunan dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak mempersiapkan kehidupan kami untuk ada pada meja Tuhan. Layakkan kami supaya kami layak, tapi juga mengingatkan kami akan pengorbanan Kristus yang sudah berkorban bagi kami di kayu salib. Tubuh yang dikorbankan serta darah yang ditumpahkan demi keampunan dosa kami. Biarlah kami terus ingat akan pengorbanan Kristus. Layakkan kami Tuhan. Kami tahu kami ini manusia yang berdosa, tapi layakkan kami supaya kami layak dan menerima keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Ini kami Tuhan, kami siap untuk ada duduk bersama pada meja Tuhan. Demi Kristus yang telah berkorban bagi kami, kami berdoa. Amin.
Mari kita memuji Tuhan bersama dari nyanyian rohani 88. Jemaat Tuhan, roti dan anggur sudah sedia. Marilah. Roti yang dipecahkan itulah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Makanlah. Ingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita dipecahkan demi keampunan dosa kita manusia. Cawan minuman syukur, di atasnya kita mengucap syukur, itulah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Minumlah. Ingat dan percaya bahwa darah Tuhan kita ditumpahkan demi keampunan dosa kita manusia. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah tukang
kebunnya. Jemaat Tuhan untuk menghantar jemaat Tuhan yang duduk di meja perjamuan ini untuk kembali ke tempat. Mari kita memuji Tuhan bersama dari Kidung Jemaat 355 bait yang pertama. Tuhan, roti dan anggur sudah sedia, marilah.
Makanlah, ingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus dipecahkan demi keampunan dosa kita. Cawan minuman syukur, di atasnya kita mengucap syukur.
selamatlah. Ku percaya padamu, anak domba Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah.
Ya Allah, abad dan samban, baik dalam terang dan gelap. Engkau bagi kami sekalian perlindungan tetap.
kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Jemaat Tuhan, pujian pada Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan melupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Ini ada dua keluarga yang membawa persepuluhan dan juga pengucapan syukur tanpa disebutkan namanya. Kita akan sama-sama berdoa dengan doa yang Tuhan ajarkan, yang akan kita sama-sama doakan, yaitu doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyiapkan nyanyian rohani 117. Kita nyanyikan ayat 1 dalam keadaan duduk, dan ayat yang kedua kita menyanyi dalam keadaan berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Di gunung dan di lembah. Tuhanku di atas
Bapak Ibu jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan pergi dalam damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Ibadah kita selesai. Shalom Bapak Ibu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, disilakan berdiri sambil berjabat tangan. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 117, hanya yang ketiga, meskipun ketinggalan. Meskipun ketinggalan